Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Faizatul Fitri dari 11 MIA 1. Seperti tugas yang telah diberikan oleh Pak BT, saya di sini akan menerangkan beberapa hal yang saya ketahui tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yang sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut, yang termasuk jenis narkotika adalah: yang pertama, tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, kokaina, egonina, tanaman ganja dan damar ganja. Yang kedua, garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Sedangkan psikotropika sendiri adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan 3 dan 4 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain sedatin, rohypnol, maganon, valium, mandrak, amfetamin, fensiklidin, metaqualon, medifenidat, menobarbital, flunitrazepam, ekstasi, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Bahan aktif berbahaya antara lain adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina, yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, seperti alkohol yang mengandung etilin etanol, enalen atau sniffing, atau bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap, contoh lem atau perekat, aceton, eter, dan lain sebagainya. Penyebaran narkoba. Hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakaiannya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut. Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Yang kedua, stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
Yang ketiga, depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.